Yang dilakukan kalau malam? Oles abunya. Taburi abunya. Jadi kenapa tadi saya minta untuk abu itu dicampur dengan ingus, jangan dicampur dengan isu dan lain, karena abunya masih bermanfaat. Abunya bisa taburkan di sini dan gatalnya hilang. Kurang atau hilang? Hilang, bisa tidur. Hilang, gatalnya hilang dan bisa tidur. Jadi limbahnya masih bermanfaat. Kalau apau ini dari Selawi. Dari Selawi kemarin ke sini nginep. Jadi kemarin sudah datang juga, lalu nginep di sini. Ini karena untuk psoriasis, lalu juga spoid dan seterusnya. Konsumsi rokok bermanfaat. Konsumsi abunya juga. Abunya juga diminum. Abunya juga diminum, lalu rokoknya juga dikonsumsi. Progresnya lebih nyaman? Tadinya kan merah sekali. Oh, tadinya merah sekali. Pertama kali kesini kan merah sekali. Bulan sebelum puasa itu. Sebelum puasa, ya. Setelah itu kan saya terapi terus. Pertengahan puasa itu sebenarnya udah hampir hilang. Ya. Cuma karena pertengahan puasa mau lebaran saya sibuk dengan urusan saya. Saya nggak terapi. Habis lebaran muncul lagi. Jadi penyakit-penyakit ini saya autoimun, jenis psoriasis, lalu macam-macam jenisnya, termasuk Stevens Johnson syndrome dan seterusnya. Di sini sangat terbantu, tetapi harus konsisten dalam terapinya, dan keluarga harus support untuk membantu terapinya. Itu. Ketika sudah enak, kelemahan atau yang kekurangan yang biasa terjadi apa? Sudah enak mandek, berhenti. Karena alasan sibuk, alasan apapun, itu berhenti nanti muncul lagi, karena autoimun kalau secara medis tidak ada obatnya dan tidak bisa disembuhkan, itu seumur hidup. Ya, jadi tetapi ini akan membantu sampai nanti regenerasi sel terjadi secara positif. Nanti setelah itu mungkin tidak perlu terapi dalam bentuk yang komplit seperti itu, tinggal merokok saja untuk menjaga stamina tubuh. Oke. Adalah hal lain sebelumnya sudah berobat kemana aja? Saya ini sudah 10 tahunan. Oh, 10 tahunan? Semula divonisnya eksim. Oh, semula eksim. Ya, saya ganti dokter itu sudah 8 dokter. Dan terakhir itu bulan November sebelum saya kesini, oleh dokter di Jakarta itu saya divonis psoriasis. Oh, psoriasis. Tidak bisa disembuhkan. Ya. Hanya bisa di-manage. Ya. Dikasih salep ya tidak signifikan lah. Masih tetap gatel? Masih gatel. Oke. Terus saya terapi itu sebelum puasa. Tahu di sini dari mana kau? Saya dari YouTube. Oh, dari YouTube. YouTube-nya itu Pak Sawabi itu YouTubernya kita. Jadi makasih Mas Sawabi. Itu yang pertama mencetuskan supaya ini bisa diketahui orang banyak. Itu harus masukkan media sosial. Oh, di apa? Oh, dicabuti sampai dicabuti iklannya karena dianggap ekstrim, dianggap itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Sekarang menjadi tanpa iklannya. Oke. Dan terus menyampaikan. Ya. Jadi dari YouTube kok percaya begitu saja? Saya awalnya tidak percaya, Pak. Kok iso rokok, kok bisa marik kayak gitu. Ya. Di dalam hati saya. Ya. Bagus. Pertama kali saya kesini pun sebelum puasa itu saya nggak percaya. Ya. Tapi saking sudah nggak ada jalan lain, saya mencoba. Sopo ngerti bener. Akhirnya saya berarti 3 kali ini saya kesini. Pertama saya kesini, saya mencoba itu keluar semua. Keluar semua. Jadi terapi sama Mbak Fenty. Ya. Terus ketemu Pak Dodi menyampaikan bahwa enggak apa-apa itu reaksi. Dan memang setelah itu puasa kan saya nggak kesini. Ya. Awal puasa itu sudah mulai membaik. Hampir hilang. Ya. Dan gatalnya itu sudah hampir nggak setiap hari saya harus pakai abu. Ya. Setelah itu mulai pertengahan itu yang tadi saya sampaikan. Saya mulai nggak terapi lagi. Nggak terapi, tidak minum abunya juga? Minum abunya itu nggak rutin. Nggak rutin. Rokok tetap. Kalau minum abunya rasanya gimana?
rasanya lebih enak dan saya abunya, taste-nya, rasanya enak. Saya tidak minum gini Pak, saya campur air langsung minum Pak. Oh iya. Oke. Nah, terus mohon maaf Pak Lutfi, saya mencoba sendiri kan disuntik itu. Saya bagian-bagian yang gatal itu saya suntik sendiri. Ya. Dan memang suntik itu spoid ya. Spoid itu. Memang hasilnya lebih nyaman. Lebih nyaman. Ya, jadi bagian-bagian yang gatal itu saya kena tarnya ya. Jadi nyaman. Oke. Lebih nyaman. Terus tadi malam juga nggak gatal, sudah berapa hari nggak gatal. Sip. Oke. Saya pakai abunya. Oke. Tadi juga saya udah jelaskan sepintas sama kelapau ini. Puntungnya juga kita simpan. Puntungnya itu kita bisa pakai untuk sauna, bahan sauna. Jadi puntung 15 puntung itu dibuka, direbus dengan 2 atau 3 gayung air sampai mendidih. Jadi kertasnya bukai, puntung sampai mendidih, nanti tuang di ember ceper gitu ya, ember, dikasih garam kerosok 1 sendok, taruh di meja, lalu di atasnya kerukupi sarung. Nah, lalu kita sedot pakai mulut, pelan, lalu buang pakai hidung. Sedot hidung, buang mulut, sedot mulut, buang hidung, sedot hidung, buang mulut sampai uapnya habis. Kalau uapnya habis bisa ditaruh di bawah, tapi dikasih pembatas dulu yang bolong-bolong gini atau apa di atasnya. Kaki kita di atasnya diuapin, tutup pakai sarung juga. Atau bisa atas bawah, itu juga bisa dilakukan. Setelah nanti hangat, bisa untuk rendam kaki atau bisa untuk mandi. Ya, itu. Panasin nggak bisa? Boleh. Mau dipanasin berkali-kali juga boleh. Tetapi efektivitas dan kualitasnya sudah berkurang. Itu sudah pasti. Bisa buat untuk kaki kebas-kebas gitu. Ya, untuk kaki kebas dan seterusnya. Tapi hati-hati untuk yang punya masalah dengan gula tinggi. Yang kakinya nggak rasa atau yang mengalami neuropati yang sampai kebas. Karena nanti air panas nggak rasa. Masuk saja santai. Itu. Kan orang yang mengalami neuropati itu orang-orang sakti. Ketusuk paku nggak apa-apa. Cuma kemudian jadi bengkak, infeksi. Jadi saktinya baru setengah-setengah. Gitu. Oke. Gitu.